Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saya Di. Mati Rahayu. Rahayu, Pak Di. Ya, di kesempatan sore ini rasa syukur kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat, selalu diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa jumpa di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah saya kedatangan tamu yaitu Kang Meta, salah satu salik yang belajar di Padepokan Gus Ropik. Kang Meta dari wilayah mana, Kang? Meranggen Demak, Pak Di. Meranggen Demak, ya. Ini kebetulan bertepatan di hari sakral ya, Kang Meta ya. Leres, Pak Di. Di hari sakral tentang hari Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Gimana, sehat-sehat saja, Kang Meta? Alhamdulillah sehat, Pak Di. Pangestuni. Ya, selama ikut Gus Ropik gimana perasaan Kang Meta di dalam kehidupan sehari-hari? Bisa diceritakan, Kang Meta? Alhamdulillah lebih tenang, lebih mengenal kepribadian. Karena kan memang Gus Ropik kalih Pak Di Togo itu kan mengajarkan untuk lebih masuk ke dalam, ke semesta pribadi. Iya. Ngoten, Pak Di. Ya, tentunya kita dengan penuh kesabaran belajar untuk menjalankan riadah-riadah yang diberikan oleh mursyid ya, Kang Meta ya. Leres, Pak Di. Dulu awal-awal Kang Meta itu bisa datang ke Jogja sama ke Klaten itu ceritanya gimana, Kang Meta? Awalnya niku kan memang seneng konten-konten yang berbau spiritual, Pak Di. Jelala kan teng ngaji rasa niku kan wonten wawancara Gus Ropik. Awal-awalnya kula nggih biasa-biasa mawon, cuma kok ada satu konten sing menurut kula punya daya spiritual ingkang kuat, makanya kula langsung WA ting kontak person niku, ternyata niku nomornya Pak Di. Pertama ketemu nomor saya langsung ya, Kang? Nek pertama kali Gus cuma komunikasi lewat WA kali Pak Di. Terus kan kula langsung karena keinginan untuk memahami tentang ketuhanan itu tinggi, akhirnya kula langsung ke Jogja. Alhamdulillah. Jogja niku jam 12:30 malam niku. Lah, itu pengalaman Kang Meta pertemuannya dengan Gus Ropik dan saya, Kang. Ya, dan kebetulan ini bertepatan dengan Isra Mi'raj yang diperingati setiap tanggal 27 Rajab ya, Kang. Nggih, Pak Di. Kebetulan hari Senin tanggal 28 Februari 2022 ya, Kang. Bertepatan dengan hari Isra Mi'raj. Banyak yang belum mengetahui persis apa itu Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sehingga harus diperingati, bahkan diperbanyak amalan di hari bersejarah ini gitu ya, Kang. Kalau dulu kan dalam peringatan kan terkadang kan ada acara seperti acara pengajian atau apa kan. Karena sekarang ini bertepatan dengan PPKM, juga lagi masih gempar dengan adanya corona, iya toh? Kan masih ada pembatasan. Nggak tahu ini corona ini kapan selesainya ya, Kang Meta ya. Apalagi ini Kang Meta ini pasti banyak melayani tentang kesehatan ya. Karena juga buka apotek juga ya. Bekerjanya di kesehatan ya, Kang Meta ya. Tambah rame, Pak Di. Tambah rame. Nah, jadi dengan adanya corona ini malah menjadi berkah ya buat Kang Meta ya. Alhamdulillah. Banyak yang belanja obat. Ini rata-rata keluhannya apa, Kang? Para pasien yang beli obat ini. Batuk, pilek, pusing. Niku tanda-tanda Omikron sedaya, Pak Di. Tanda-tanda ya. Nggih niatane kan dadosaken lantarane sing mau poso maringi kesembuhan kali ingkang tumbas obat nih, Pak Di. Sing nyembuhke tetep sing mau poso. Amin. Tapi jangan punya pikiran kesempatan untuk berbisnis ya. Mboten, Pak Di. Niku bonus, Pak Di. Niku bonuse. Pelayanan. Jadi biarlah kalau ada yang macam-macam ingin berkonspirasi dengan yang namanya COVID, corona ini atau yang disebutkan Omikron ini, nanti
akan ada pengadilan Nggih. dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tunggu jam mainnya, tanggal mainnya, itu pasti akan terjadi. Nggih, leres Pak Akan berlaku. Sapa nandur bakal ngunduh, gitu kan? Nggih. Apalagi saya banyak dengar berita nih, banyak yang dipotong babakan bantuan PKH apa itu kan, banyak pemotongan. Itu ya nanti akan ada balasan dari Yang Maha Kuasa atas perilaku seperti itu ya Kang. Nggih. Ya kita kembali ke tema ya Kang. Nggih. Banyak yang belum mengetahui persis apa itu yang namanya Isra Mi'raj. Jadi pengalaman Kameta untuk menanggapi pernah nggak dengar kajian tentang Isra Mi'raj ini, maknanya apa? Pernah nggak? Nggih, Isra Mi'raj itu kan perjalanan spiritualnya Rasulullah. Betul. Ketika ditimpa kesedihan karena meninggalnya Khadijah, maka untuk menghibur Rasulullah, maka diperjalankanlah Rasulullah dari Mekah ke Palestina nggih, terus dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Nah, itulah di dalam perjalanan niku Rasulullah ketemu dengan arwah para nabi sebelumnya, terus bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah untuk sholat. Niku kan secara syariate Pak Di. Niku secara maknane pripun niku Pak Di? Iya, betul. Jadi perjalanan Rasulullah itu Mi'raj beliau itu adalah sebuah perjalanan spiritual beliau. Jadi sehingga waktu naik di tangga-tangga ke Sidratul Muntaha itu beliau bertemu dengan roh-roh para pendahulu ya Kang ya. Nah, jadi sekarang kalau alasan orang sekarang tidak percaya dengan adanya leluhur itu sangat disayangkan sekali ya Kang ya. Nah, jadi peristiwa penting Isra Mi'raj bahwa tidak ada pikiran akal manusia yang akan mampu menyamai atau bahkan mendekati kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kemampuan akal manusia itu ada batasnya, Kang. Ya toh? Selebihnya manusia itu harus mengakui dalam iman terhadap kekuasaan Sang Pencipta. Seperti yang dicontohkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, kaum muslimin mempercayai karena sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ketika mencoba menjelaskannya, banyak kebenaran Al-Qur'an yang telah terbukti kan seperti itu ya Kang. Nah, jadi sulit bagi akal manusia bagaimana perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem ya Kang. Kemudian ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh bisa dilakukan hanya dalam waktu semalam loh Kang. Iya toh? Iya. Bagi umat Islam yang mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, Sang Pencipta ya. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan iman kepada nabi dan rasulnya, maka peristiwa Isra Mi'raj adalah benar adanya. Jadi tidak ada segala sesuatu yang mustahil kalau Allah berkehendak kan gitu ya Kang. Nah, kebetulan bulan Rajab di 2022 ini sampai tanggal berapa? Inilah penjelasannya sekaligus peristiwa Isra Mi'raj itu ya Kang. Jadi itu selintas perjalanan tentang Isra Mi'raj. Jadi itu termasuk perjalanan Rasulullah secara spiritual yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu Kang. Jadi itu sejarah singkatnya seperti itu. Nah, terus lantas kita sebagai umat Kanjeng Nabi, apakah kita pun juga nanti akan diajarkan seperti baginda Nabi tentang perjalanan spiritual Isra Mi'raj kan gitu ya Kang. Kalau kita belajar di dunia tasawuf itu ada Kang ajaran bagaimana caranya untuk naik Sidratul Muntaha. Itu tentunya dibimbing oleh para mursyid kita. Karena apa? Semua ada pelajarannya, tapi ini tidak saya bedar karena ini adalah kajian khusus ya Kang ya. Jadi Kasanah Isra Mi'raj diperingati setiap tanggal 27 Rajab. Itu adalah perjalanan spiritual beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Seperti itu ya Kang ya. Jadi ini
memang benar adanya. Karena apa? Selama perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril dengan menaiki kendaraan bernama buraq. Nah, buraq adalah hewan yang lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar dari keledai dan bisa terbang. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah tadi ya Kang, ke Masjidil Aqsa di Yerusalem ya, Palestina ya. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari bumi menuju langit ke 7 hingga ke Sidratul Muntaha. Nah, dalam perjalanan tersebut Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam loh Kang ya toh? Di langit pertama. Nabi Isa di langit ke-2. Nabi Yusuf di langit ke-3. Nabi Idris di langit ke-4. Nabi Harun di langit ke-5. Dan Nabi Musa di langit ke-6. Pada peristiwa penting itu Rasulullah langsung menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat 5 waktu ya, sehari semalam. Saat itu kaum Quraisy menjadikan pengalaman Isra Mi'raj Rasulullah SAW sebagai bahan olok-olok. Mereka tidak percaya perjalanan jauh itu ditempuh hanya dalam waktu semalam, gitu kan? Kalau di akal kan nggak masuk akal, Kang. Bagaimana mungkin dalam waktu semalam bisa naik yang namanya ke langit Sabtu 7 kan gitu ya, Kang ya? Secara logika nggak mungkin, Pak Di. Nggak masuk akal, gitu. Namun bagi orang mukmin, kabar mengenai pengalaman Nabi Muhammad ini wajib untuk dipercaya atau diimani. Perjalanan Isra Mi'raj merupakan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu loh Kang. Itu sedikit sejak peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kita sebagai pejalan tasawuf ya kita harus percaya dengan perjalanan beliau, karena kita pun nanti akan diajarkan ke seperti beliau. Dengan apa? Dengan tentunya laku-laku spiritual secara tasawuf, laku-lakunya orang sufi kan gitu kan. Nah, makanya kita pertama kan diajarkan untuk bagaimana dekat dengan Allah dulu. Nah, setelah kita dekat, barulah kita nanti bisa mengenal alam-alam ketuhanan kan, seperti itu kan. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil bila Allah berkehendak. Gitu ya Kang. Ini udah agak paham ya Kang masalah Isra Mi'raj ya? Iya, paham Pak Di. Harapan Kang Meta apa setelah belajar sama Gus Rubik dan saya untuk kedepannya? Setelah awal-awal itu kan memang mengenal pribadi dulu. Setelah mengenal pribadi kan ada pelajaran untuk mengenal nafsu-nafsu kita lah, itu yang saya kan masih di tahap itu Pak Di. Nanti kan setelah mengenal nafsu kan nanti tentunya lebih mudah untuk mengenal yang lebih jauh Pak Di. Ya betul. Harapan kan mesti tetap manusia pingin ini kan mencari jalan pulang Pak Di. Ya. Sampai sakit Isra Mi'raj kan ngoten Pak Di. Jadi kita mengenal 7 susunan hidup dulu ya Kang ya. Mengenal apa itu akal, apa itu nafsu, apa itu jasad, apa itu ruh, apa itu nur, apa itu sir, apa itu dat, kan gitu ya Kang. Jadi nanti dipelajari satu persatu. Nanti ini akan dijelaskan secara detail oleh mursyid. Nah, kita bincang-bincang santai ini untuk membuka wawasan supaya kalau yang mendengar di tayangan Kang Togo TV ini tergugah. Bagi yang ingin belajar ya monggo datang saja kepada Padepokan Sufi Gus Rubik dan Kang Togo kan gitu ya Kang ya. Nah, ini ngobrol-ngobrol santainya bisa dilanjut di belakang layar ya Kang ya. Ini sekedar untuk konten dulu saja. Terima kasih. Ya sekian dulu teman-teman semuanya, pemirsa Kang Togo TV yang berbahagia. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya. Kalau ada salah-salah kata dari kami mohon maaf. Terima kasih. Saksikan terus tayangan Kang Togo TV. Tentunya nanti akan banyak pencerahan di dalamnya. Semoga bermanfaat. Kalau memang tidak bisa menjadikan sebuah kemanfaatan, tinggalkan saja. Seperti itu ya Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking itu mati rahayu. Rahayu Pak Di. Ditampi, kula tampi Pak De. Awak
ngawur tetep obat nganggo budi pekerti